Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas, baik yang ada di dalam masjid atau yang ada di rumah, yang malam hari ini malah menyaksikan live streamingnya FBLKI. Semoga senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan serta rezeki yang berkah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak, Ibu-ibu, kajian Kamis malam Jumat yang pada malam hari akan diisi oleh Ustadz Afham dengan tema Nasibul Ibad. Kepada beliaunya Ustadz Afham kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talkhisi wal bayani ala safahatil awraq. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyyata bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib lan kajian ba'dal maghrib Masjid Al-Ikhlas utawi kajian LKI ya, ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama tentu puji serta syukur tak luput kita haturkan marang Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya tak terhingga, yang tak terhingga yang masih diberikan kepada kita sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, serta wabil khusus kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berikan rahimnya kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari sekian anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sudah semestinya ya kita pergunakan kenikmatan dan anugerah tadi agar bagaimana hal tersebut mampu mendulang takwa, hal tersebut mampu menjadi ataupun berbuah takwa ya, yang mampu meningkatkan takwa kita di sisi Allah, sehingga mampu meningkatkan makom kita ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar sekiranya bisa menjadi hamba yang terbaik, yang semakin bertambah umur, semakin bertambah usia ya, diri juga semakin mawas, diri juga semakin aji, diri juga semakin becik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada ya, ataupun masih membahas kitab Taisirul Khalaq ya, kitab Taisirul Khalaq, kitab tentang ibadah yang ditulis oleh Syekh Hafid
Hasan Al-Mas'udi Al-Azhari, ya, sebagai buku pedoman awal bagi semua mahasiswa yang hendak kuliah ataupun menjalani masa studinya di Universitas Al-Azhar. Ya, kitab ini dijadikan sebagai kitab pembelajar pertama. Ya, di awal-awal kitab ini diajarkan. Karena bagaimanapun, ya, hal pertama kali yang mesti diberikan, ya, kepada peserta didik ataupun kepada santri ataupun kepada siswa, yang pertama kali dibenahi sebelum ilmu-ilmu lain diberikan, sebelum diberikan yang namanya ilmu akidah, sebelum diberikan yang namanya ilmu fikih, sebelum yang diberikan yang namanya hadis, ilmu hadis, usul fikih, qawaidul fikih dan lain sebagainya, yang pertama kali dididik adalah masalah akhlak. Ketika akhlaknya baik, maka nanti pelajaran-pelajaran yang ada akan bisa diserap, akan bisa ditampung dengan baik. Tapi kalau akhlaknya buruk, hatine elek, atine elek, rogone elek, maka ilmu itu ketika mau masuk, mau mengendap di dalam diri orang tersebut itu sulit. Ya, paling-paling melebu kuping tengen, metu kuping kiwa, ijek mending. Masih mending, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lagi masuk telinga kanan, metu yo kuping tengen, berarti bendel. Ya, itu kalau jiwanya buruk, ya, tentu ketika jiwa dan hatinya buruk, raganya pun juga akan buruk. Nah, ketika semuanya buruk, ya, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu akan tertahan ataupun terhambat. Ilmu-ilmu kebaikan juga ketika hendak dia serap, ya, itu akan tertahan sehingga dia akan mengalami kesulitan ketika hendak memahami ilmu-ilmu tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejatinya ilmu akhlak ataupun akhlak itu ketika kita mau untuk mempelajarinya, ya, maka kita akan mendapatkan buah, kita akan mendapatkan natijah, kita akan mendapatkan sebuah hasil ketika kita mau mempelajari dan juga mengamalkan. Hasilnya apa? Sholahul qalbi, becike hati. Hati akan menjadi bagus karena hati itu adalah raja. Ketika raja bagus, raja baik, maka seluruhnya pun akan juga ikut menjadi baik. Ya. Ketika rajanya buruk, hatinya jelek, hatinya kotor, maka semuanya, pandangan matanya pun juga akan buruk, tutur kata lisannya pun juga akan buruk, ya, tindak tanduk perilakunya pun juga akan semrawut, ya, ikut juga menjadi buruk. Nah, ketika kita mampu menerapkan takwa, kita mau untuk mempelajari dan menerapkan, ya, ilmu akhlak ini, maka buah yang akan kita dapatkan ataupun hasil yang akan kita dapatkan yaitu sholahul qalbi, hati akan menjadi baik. Wasairil hawas, ketika hati sudah menjadi baik, maka seluruh panca indera juga akan menjadi baik. Ya, fid dunya, di dunia, ya, kita akan mendapatkan kebaikan. Wal fauzu bi'alal maratib fil akhirah, sedangkan di akhirat kita akan mendapatkan keuntungan, keberuntungan, ya, bi'alal maratib, dengan derajat yang tinggi, ya, ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika orang akhlaknya baik di dunia, orang bertakwa, seorang muslim yang akhlaknya baik di dunia, maka nanti ketika dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, semua hal yang telah dia lakukan di dunia ataupun bekal yang dia bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya natijahnya itu baik, hasilnya itu baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melanjutkan pembahasan, ya. Kemarin kita membahas tentang takwa, maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang adabul muallim.
utawi adab-adab seorang muallim, adab-adab seorang guru. Adabul muallimi, adabun alal muallimi. Adab-adab seorang guru. Ada muallim, ada muta'allim. Ada pembelajar, ada pemelajar. Ya. Enek guru, enek siswa. Nah, muallim itu adalah seorang guru. Maka di kitab ini ya ada pembahasan adabul muallim, adab-adab yang harus dipunyai oleh seorang guru. Nah, jadi yang mesti beradab itu orang gur siswane, orang gur anak didik, orang gur santrine. Tapi ustate, kiyaine, gurune itu juga mesti seseorang yang memiliki kepribadian ataupun adab yang baik. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Syekh Hasan Al-Mas'udi di sini menuliskan al-muallimu dalilut tilmidhi. Seorang muallim itu dalile murid, dalile tilmid. Dalil niku nopo? Dalil niku petunjuk. Maka seorang guru ya, mereka ataupun dia adalah petunjuk bagi muridnya. Ya. Ibarat kalau di malam hari mungkin senter ataupun obor, ataupun ketika berada pada suatu daerah maka ibarat peta ataupun kompas, ataupun kalau sekarang Google Map. Ya. Maka si guru ini adalah berperan sebagai petunjuk bagi muridnya agar muridnya ini tidak tersesat, agar muridnya ini menjadi seorang pribadi yang baik, agar muridnya ini bisa mendapat kesempurnaan baik dalam akhlak ya, pribadi, ilmu, ma'arif dan lain sebagainya. Ilama yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Maka seorang muallim, seorang guru, mereka itu punya tugas untuk memberikan petunjuk kepada santri, untuk memberikan petunjuk, membimbing siswa ataupun muridnya ilama yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif, agar sekiranya si santri, si siswa ya, ataupun si anak didik ini mampu naik ataupun mampu melangkah menuju kesempurnaan dirinya, baik kesempurnaan dalam ilmu pengetahuan ya, ataupun kesempurnaan dalam bidang-bidang yang lain, tentunya kesempurnaan dalam hal kebaikan. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat kata di sini ya, ada sebuah pesan ketika ya, kita hendak mensekolahkan anak kita ataupun memilihkan madrasah ataupun tempat pendidikan yang terbaik bagi anak, bagi keluarga ataupun bagi kita, niku sing ditingali pertama kali boten bangunane. Oke, terus wah sekolah tingkat telu, sekolah bangunane megah, duwe masjid gede, masjid apik ya. Terus guru-gurune tumpakane mobil kabeh ya. Ora nek sing ngontal, ora nek sing motoran. Klambine necis apik-apik. Ya, titele dokter kabeh mboten niku. Ya. Sekolahe asenan, setiap kelasnya enek proyektore. Wis apik pokoke, ya. Semua yang masuk ke sana paling ora nilainya rata-rata 8, ataupun 9, nah gak semono gak diterima. Maka sekolah yang terbaik ya, ketika kita ingin mensekolahkan anak kita ataupun diri kita sendiri ingin memilih sekolah, maka yang pertama kali dilihat itu bukan fasilitas, tapi nopo, siapa yang menjadi pendidik di sekolah tersebut. Maka fisik bukan menjadi standarisasi, dan nyatanya akeh sekolah gede bisa melahirkan ulama-ulama kelas dunia ya. Gede kereyot nah senggol lambruk ya. Dulu saya ketika SMP itu ya pernah sekolah di pondok pesantren daerah Madiun namanya Al Ihsan.
Itu pertama kali saya masuk itu nggih kelasnya masih gedek, Pak. Suatu ketika ada santri yang dijenguk sama orang tuane. Ya, waktu itu pakai mobil sedan. Wallahu alam ketika itu mungkin belum begitu tetek nyetir, ya. Kesenggol sidik, Pak. Ya, jadi kan biasa pakai tiang, kesenggol sidik, ambruk kelasnya, Pak. Ya. Tak langsung gredak ambruk, ya karena waktu itu pakai gedek, ya. Wis ya, jenenge santri ya wis antara bahagia wis iki berarti engko sekolahe pindah nek ana sekolahe prei dan kelas dan lain sebagainya atau piye, ya. Dalam artian jangan melihat fasilitas, ya, jangan melihat fisik, ya. Karena banyak sekali orang-orang alim ulama yang dia itu terlahir dari rahim sekolah-sekolah sing model ngono kuwi. Ya, banyak, Pak. Ya si Imam Nawawi Al-Bantani mbiyene sekolah ya ora asenan. Ya kadang yo ngiyup ning isore wit, ya. Kadang yo panas kepanasan wis wayah udan wis udan-udan seperti itu, macam-macam perjuangannya seperti itu. Maka jangan melihat dari fisik, ya. Yang pertama kali dilihat kalau kita ingin sekiranya besok si anak ini akan mempunyai mental yang baik, akan mempunyai akhlak yang baik, akan menjadi seorang anak yang soleh, ya syukur-syukur bukan hanya soleh tapi muslih. Kalau soleh kan hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi kalau muslih dia punya sebuah misi, sebuah target, bagaimana lingkungan yang ada di sekitar dia itu juga bisa merasakan kebaikan yang dia punya, ya. Dalam artian dia punya jiwa untuk memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar, itu muslih, ya. Tentu derajatnya berbeda, ya. Nak soleh itu musuhnya rapate akeh, tapi nak muslih itu mesti wakeh musuhnya. Karena wong ketika dia tabiatnya manusia ketika melakukan kesalahan kok dituturi, ya. Kadang nak nuturi ini gak penak bosone, utawa sing nuturi iku levelnya di bawah, mbuh luwih cilik, mbuh luwih enom, mbuh secara pendidikan ada di bawah dia, ya. Utawa wong rapatek ngaji dan lain sebagainya, ya itu nanti akan sulit, ya. Akan sulit. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi, ya, yang pertama kali dilihat adalah gurunya. Siapa gurunya, siapa pendidik di sekolah tersebut. Maka nggak usah pedulikan fisik, bangunannya seperti apa, selama pendidiknya baik, pendidiknya soleh, pendidiknya muslih, pendidiknya alim ulama, maka masukkan di sekolah tersebut nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayushtaratu ayyakuna min zawil awsafi al-mahmudati. Maka fayushtaratu disyaratkan bagi siapa? Bagi si muallim ataupun bagi guru tersebut, ya, karena dia itu sebagai petunjuk, dia itu sebagai murabbi, dia itu sebagai pembimbing, maka si muallim disyaratkan. Nah, ini syaratnya syarat wajib nih, ya. Disyaratkan apa? Ayyakuna min dzawil awsafi al mahmudati, ya, seorang muallim tersebut harus memiliki beberapa, ya, ora kudu sempurna, dalam artian dia wis paling ora bijine 70 80 ya wis iso. Ya ora kudu 100, ora kudu sempurna lagi dadi mualim, lagi dadi guru. Nah ngenteni sempurna sik ya ora enak sing dadi guru ini. Karena manusia itu makanul khata' wa nisyan. Kadang kala salah, kadang kala yo kelentu. Ya, maka gak kudu bijine 100 lagi dadi guru, enggak seperti itu. Ya, ketika dia memiliki beberapa sifat-sifat yang terpuji, ya maka dia sudah bisa dianggap ataupun menjadi seorang mualim. Ya, kenapa kok disyaratkan harus memiliki sifat yang terpuji? Li'anna ruhatil midhi dha'ifatun bin nisbati ila ruhihi. Karena roh seorang murid itu lemah jika dibandingkan dengan roh seorang guru. Maka kita bisa lihat di sebuah sekolah, ya, ketika gurunya tegas, gurunya bijak, maka pasti akan melahirkan murid-murid ataupun alumni sing modele kaya gurune, ya bijak,
ya cerdas seperti itu. Ya, ketika gurune soleh, ya gurune rajin qiyamul lail, gurune rajin puasa sunnah, ya gurunya rajin punya amalan-amalan tertentu, amalan-amalan khusus yang dirutini, diistiqomai, ya. Dan dia juga menjadi seorang mu'alim, ya, pendidik bagi anak-anak didiknya, ya. Maka si anak didik ini pun juga akan nanti kelak mencontoh si gurune ini. Ya, karena dimanapun ya guru itu ketika baik dia akan menjadi idola. Ya. Nah gurune kereng ya mesti kok muridnya yo ketularan kereng. Gurune seneng ngamplengi kok ya muridnya yo seneng ngamplengi seperti itu. Nah gurune apik ya nanti gurune apik santun maka muridnya pun juga akan ketularan apik yo ketularan santun. Fa idza ittasafal muallimu bi awsafil kamali kana tilmidu al muwaffaqu kadzalik. Maka jika ittasafal muallim, si muallim ini mensifati bi awsafil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna, ya, sifat-sifat yang baik, kana tilmidu al muwaffaqu kadzalik. Maka si tilmid, si siswa, si santrinya ini pun juga akan ketularan baiknya, ya. Maka ketika melihat hal seperti ini, ya, karena guru itu adalah petunjuk bagi muridnya, guru adalah pembimbing bagi muridnya, apa yang dilakukan guru, apa yang diamalkan guru itu akan menjadi cerminan muridnya. Maka faidan labudda ayyakuna taqiyan, di antara sifat mahmudah, di antara sifat-sifat terpuji yang wajib dimiliki oleh seorang guru itu adalah ayyakuna taqiyan, ya, seorang guru, seorang mualim tadi haruslah orang yang bertakwa, ya, karena orang yang bertakwa, ya, iku nak ape nglakoni apa-apa ora sembarangan, ya. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, takwa itu bermakna, ya, ittiba'ul awamir imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi sirran wa alaniyah, ya. Imtisal itu bermakna, ya, seseorang melakukan sebuah ketaatan, sebuah amal ibadah tapi dasari seneng, dasari cinta, dasari ridho. Jadi sholatnya ora kepeksa, ya. Sering dalam sehari mungkin melakukan zikir istighfar ping 100. Dalam setiap hari mesti melakukan amal-amal kebajikan, diantaranya mungkin nak ora patek duwe duit, paling ora yo ketika bertemu dengan temannya, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan saudara-saudaranya yang lain, meskipun dia sedang dirundung kesedihan, meskipun dia sedang mengalami kesusahan, tapi dia tidak ingin menampakkan kesedihan dan kesusahan tadi di hadapan teman-teman. Pokoknya nak ketemu temennya kita bahagia, kita anteng-anteng koyo orang duwe masalah. Ya, meskipun masalahnya nang omah akeh, gas wis entek, minyak wis karek sithik, tepung wis karek seperapat, tempene karek sak iris, ya, lomboke wis entek, bawange entek, ya, banyu wis karek sak botol. Ya, token wis mendip, tapi ketika ketemu temennya wis seneng, seakan-akan ra duwe masalah, dan dia tidak pernah mengkisahkan masalah dia di depan teman-temannya, ya. Maka ini orang-orang yang bertakwa, ya, dalam artian dia berusaha, ya, menjalankan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya itu seneng, ya. Karena semua yang Allah tetapkan kepada dirinya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, dia terima, dan itu yang terbaik bagi dirinya, ya. Dikai piro wae nrimo, dikai piro wae ridho. Karena bisa jadi ketika nanti dia protes minta lebih, ya khawatir ketika dikasih lebih nanti malah nggak bisa jaga diri, ketika dikasih lebih nanti malah ibadahnya yang keleleran, ketika dikasih lebih nanti malah dirinya belum siap, malah nanti dia tidak menjadi dirinya yang saat ini, akan menjadi pribadi yang lain, mungkin menjadi pribadi yang rakus, mungkin menjadi pribadi yang toleh, bukan soleh tapi toleh, nanti akan menjadi pribadi yang berbeda dari dirinya yang sekarang, yang saiki seneng ibadah, seneng amal kebaikan, cedak karo alim, cedak karo ulama, cedak karo ustadz, rajin taklime dan lain sebagainya, ya.
Bisa jadi seperti itu. Maka dia husnudzon, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta imtisal juga bermakna memakmurkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang bertakwa, berusaha imtisal, berlaku imtisal, ya, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memakmurkan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sirron wa alaniyah, baik dalam kondisi sir, rahasia, sendiri, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang kenal, ataupun alaniyah, di tengah-tengah masyarakat umum. Nah, uang model ngene iki Pak, wis insyaallah apik. Mbok dhewean mbok ora enek sing delok wis tetep taat, tetep takwa, tetep becik. Meskipun di tengah-tengah orang juga seperti itu. Enek sing kenal mbok ora enek sing kenal tetep taat. Enek sing delok mbok ora enek sing delok tetep qiraatul Quran. Enek sing delok apa ora enek sing delok tetep qiyamul laile lancar. Enek sing ngerti apa ora enek sing ngerti saum sunahe tetep jalan. Enek sing ngerti apa enek sing ngerti utawa gak enek sing ngerti taklime tetep mlaku. Ya, maka model-model seperti ini adalah orang yang bertakwa dengan takwa yang sungguh-sungguh. Maka disyaratkan bagi seorang mu'alim, seorang guru mesti punya sifat takwa dalam dirinya. Meskipun belum bisa wujud sempurna, tapi setidaknya ada upaya ke sana. Ya. Maka itu syarat yang pertama. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian dari kita ketika berada pada materi ini wis ora apa-apa wong aku ra guru sepenting bengi iki tak rungokno wae, iki cuma khusus guru. Wong aku ra guru, aku ra ustad, aku ra kiai, ora guru TPA, wis biasa wae, ora kesinggung. Maka jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita, minimal kita ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi bapak, ataupun ketika kita menjadi ibu dan kita punya anak, ya, maka kita secara otomatis mbuh pakai peresmian pora, mbuh nganggo SK pora, mbuh diakoni pora, maka secara otomatis kita menjadi seorang mu'alim minimal bagi anak kita. Karena anak itu peniru yang baik loh. Ya. Anak itu tidak begitu merespon apa yang kita larang, apa yang kita ucapkan, apa yang kita larang kepada mereka melalui lisan. Iku ora patek ngerespon. Ya mungkin ngeresponnya rondok suwe lah. Butuh beberapa kali pengulangan, itu lagi klik, lagi ngeh. Ya. Ya. Itu anak. Ya. Dan terus gimana mereka itu lebih merespon, lebih cepat responnya manakala kita melakukan sesuatu di depan mereka. Iku luwih cepet. Maka anaknya peniru yang baik. Maka gak iso wong tuane ngongkon ndang kono lho ngaji yo. Ndang ngaji, wis persiapan ndang ngaji dulu kas TPA ndang persiapan menisan salat asar ning masjid ya. Diter karo wong tuane ya anake mudhun, wong tuane balik ya ora salat. Maka 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali anak ini akan mikir. Aku kon ngaji, aku kon salat, wong tua aku ora tau salat. Lagi terus piye? Ya. Aku kon dadi soleh, kon sekolah sing apik. Biyen wong tuaku ketika sekolah bolos terus. Ya. Ora tau apik, nilaine jeblok-jeblok. Ya, sing diceritakno ya mbiyen ku bapak ya. Sak sekolahan gak enek sing wani. Wis pokoke gak enek sing wani karo bapak nomor geng nomor 1 ngono lho, ora enek sing wani. Ya jagoan ngono. Guru ora enek sing wani karo bapak. Lah nek sing critakno ngono ki, Pak, apa yang dibanggakan? Lah ditiru anake. Lah nek anake sampe niru, ya dosa jariah to. Akhirnya anaknya mbedek karo gurune. Gurune sendale disinggakno, sepatune disinggakno, ya ban motore digembosi. Wis jajane dicolong, dijikuk, ya diajar ning kelas ditinggal turu, diseneni balas diseneni, jaluk senggel malah dijotosi. Nah kayak gini ya, apa namanya bisa kita contohkan kepada si anak, kebaikan apa yang kita harapkan kepada mereka, kan seperti itu.
Ya. Maka minimal kita itu menjadi seorang muallim, seorang guru bagi anak kita masing-masing. Karena ketika kita mensekolahkan anak, katakan kalau sekarang full day itu sampai jam berapa, Pak? Nah, full day. Jam 3, masuk jam 7. Jam 7 sampai jam 3 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam. 8 jam di sekolah. Wes katakan tanggung jawabnya guru nih. Nah, selebihnya masih ada sisa waktu berapa? 16 jam. Ku ning dine ngomah. Maka durasi interaksi anak dengan guru jika dibandingkan interaksi anak dengan orang tua, tentu harusnya lebih banyak interaksi anak dengan orang tua. Belajar karo guru maksimal 8 jam. Iku enak istirahat, iku enak brike. Ya. Oga full day 8 jam terus dipantengi guru ning ngarepe guru terus oga. Kadang dolanan karo kanca nek waktu istirahat dan lain sebagainya, waktu sholat, waktu makan dan lain sebagainya. Tapi ketika selepas dari sekolah balik ke rumah yaitu ya, maka secara full si anak itu mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu diawasi sama orang tuanya. Ya. Maka jangan terus kepikiran wis penting anakku tak sekolahno wis bar wis rampung wis kok pinter soleh aku seneng yo ora. Anaknya di sekolahan terbaik, SDIT yang terbaik, disekolahkan di mitak dan lain sebagainya, diajari Quran, diajari adab, diajari akhlak, didandani dadi apik, barang ning omah lah kok wong tuane enggak sinkron sama pendidikan yang ada di sekolah. Yo bubrah. Di sekolah diajari nanti kita kasih tugas selama di rumah nanti paling enggak baca Quran selama 1 lembar ya, baca Quran 1 lembar ba'da maghrib ya. Terus nanti sholatnya dijaga sama orang tua, berbakti, omongannya dijaga ya. Kalau manggil temennya minimal panggil dengan nama yang diberikan orang tua kepada si anak tersebut, kepada dia ataupun kepada temennya. Diajari sing apik-apik barang ning omah. Wayah bar maghrib malah pake ngopi, wayah bar maghrib pake ora ngaji, bar maghrib anake njaluk Pak ayo ngaji, Bu ayo ngaji, ngaji sik aku lagi sibuk. Lah terus piye? Kan enggak sinkron. Ya akhirnya nopo? Anake yo males. Ngopo ngaji wong tuaku yo kaya ngono. Lah Pak engko nek takoki ustate piye? Wis tulis ana gak apa-apa. Penting dicontreng. Lah iki kan ngajari ngapusi, akhirnya gimana sampai gede kayak ngono ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, adabul muallim, adab-adab seorang muallim itu bukan hanya untuk guru di sekolah, guru di madrasah, guru di pondok saja, tapi untuk kita semua ya. Bagi kita yang mau punya anak, kalau ada yang nggak mau punya anak ya wis ya berarti kan seperti itu ya. Maka syarat menjadi guru yang pertama ya, syarat wajib yang harus dimiliki nek ora diduweni dosa, maka seorang muallim, seorang guru harus punya sifat takwa ya, seorang yang bertakwa itu yang pertama. Yang kedua, mutawadhi'an, haruslah punya sifat ataupun karakter andap asor basa Jawa nih. Andap asor niku napa no bahasa Indonesia ini mungkin membumi ya, ataupun apa tawadhu niku rendah diri, rendah hati. Ora kurang nek sopan santun kon. Rendah diri, rendah hati, ora gemede, ora sombong, ora engkek nek basa Bojonegarane. Ya. Itu syarat yang kedua ya. Karena ketika mualim itu enggak punya sifat tawadhu, enggak punya sifat rendah diri, wah ini yo repot, Pak. Ya. Akhirnya apa? Antara satu guru dengan guru yang lain saling merendahkan. Ya. Antara apa namanya guru ustadz yang satu dengan ustadz yang lain saling mencaci. Wah ini repot, Pak. Ya. Apa meneh kok sampai melakukan hal tersebut di depan muridnya ya. Sukae trae guru kae nak ngulang koyo ngene, sukae guru kae nak ngene-ngene. Wah iki malah menjelek-jelekkan ya
Ya, jadi masing-masing guru malah menjelekkan satu sama lain di depan santri ini. Akhirnya kan santri ini malah ngerti aib-aib guru nih. Ya, biasa guru nih nyacat guru yang lain ya di depan dia, maka seakan-akan itu meruntuhkan, menjatuhkan wibawa guru tersebut ya di hadapan si anak. Maka ini juga harus diperhatikan ya bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di madrasah ataupun di pondok ataupun diikutkan TPA ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Maka biasakan di lembaga-lembaga itu ada forum wali santri ya, ataupun wali siswa, yang forum tersebut biasa digunakan untuk tukar pendapat ataupun masukan, saran, kritik dan lain sebagainya. Itu sampaikan di sana, syukur-syukur bisa ketemu langsung bertatap muka, itu malah lebih bagus. Jadi orang terus ngeritik di depan anak, ngeritik di depan santri, ngeritik di depan anak didik, itu enggak ya, itu nanti jadinya malah enggak baik ya. Yang pertama kurang tepat sasaran, terus yang kedua ya nanti efeknya bakal enggak baik, runtuh wibawanya, jatuh wibawanya di depan anak didik tersebut. Terus layyinal janibi, seorang muallim, seorang guru harus punya sifat yang ketiga, layyinal janibi. Layyinal janibi niku napa? Latiful muasyarah, punya pergaulan yang baik. Yang pertama takwa, yang kedua mesti tawadhu, andap asor, sing nomor 3, nomor 3 punya pergaulan yang baik, yang bagus. Jadi ketika bergaul dengan santri, bergaul dengan siswa, bergaul dengan anak didik, ya bergaul sesuai batasan, jangan sampai keluar batas ya. Posisikan dia itu sebagai santri ya, ketika bergaul dengan mereka ataupun ketika bergaul dengan santri, ustadz dengan santri ya bergaul, kalaupun bercanda ya tetap ingat mereka itu santri ya, jangan sampai nanti bergaul ataupun pergaulannya tadi di luar batas ya. Fungsinya apa? Ketika si muallim ini bisa berbaur, bisa bergaul dengan muasyarah yang baik, dengan muasyarah yang latif ya, itu litamilal qulubu ilaihi, agar hati si siswa, hati si santri tadi bisa condong ya kepada dirinya. Fatastafidu minhu, maka ketika hati tersebut sudah condong, fatastafidu minhu, hati tersebut akan bisa mengambil istifadah, akan bisa mengambil hikmah, akan bisa meresap nasihat-nasihat yang diberikan kepada dirinya ya. Niku banyak Pak ya, kalau di pondok-pondok yang biasa pernah saya temui itu wakil santri-santri yang beling, santri-santri yang nuwakal, santri-santri yang masya Allah yo ngudut yo sing wis karo ustadz wani dan lain sebagainya, itu bisa takluk dengan ustadz yang punya pergaulan baik ya. Ada ustadz sing ora seneng nyeneni, ustadz sing tutur katane apik, ustadz sing santun, ustadz sing pemeneh sing sering seneng jajakke santrine. Ngerti santrine lagi entek duwike ya kirimane entek tengah bulan ya, sabune ora enek ditukokno sabun, tukokno jajan. Ngono ki langsung sifate sing semulane mbelinge ra ukur iso berubah 180 derajat, Pak. Apik santun ning ngarepe tunduk-tunduk, ketemu salim salaman, cium tangan wonten niku. Jadi efek ketika kita itu bisa ya mempunyai pergaulan yang baik kepada anak didik, itu efeknya akan sangat luar biasa. Sebagai contoh kisahnya Nabi Yakub alaihi salam ya, ayahanda dari Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yakub itu punya 4 orang istri. Istri yang pertama namanya Laya, ada yang ngomong Lia ya. Dari istri yang pertama itu punya 6 orang anak. Istri yang kedua namanya Zulfa, ada yang ngomong Zilfa. Istri yang ketiga namanya Baliha. Dari istri yang kedua dan istri yang ketiga total itu punya 4 orang anak ya. Saya walau alam ya belum menemukan apakah dari istri yang kedua itu punya 1 orang anak ataupun punya 2 orang anak ataupun punya 3 orang anak. Jadi
berapa masing-masing jumlah pastinya, apakah sama masing-masing 2 atau ada yang 1 atau ada yang 3 atau seperti apa, saya belum menemukan. Yang jelas dari istri kedua dan istri yang ketiga itu total punya 4 orang anak. Terus dari istri yang keempat namanya itu Rohil, kalau bahasa jarene wong saiki Rahel. Maka Rahel itu nama dari istrinya, nama dari istri Nabi Yakub alaihi salam sing nomor sekawan, nomor 4. Dari rahim Rahel ini terlahirlah 2 orang anak yang nanti ya salah satu di antara keduanya ini akan diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Yusuf, yang nomor kedua Bunyamin ya. Nah, Nabiullah Yakub itu ya dikisahkan di dalam surat Yusuf ataupun dalam sejarah-sejarah yang ada, itu sangat sayang sekali ya kepada Yusuf dan Bunyamin, sampai-sampai saking sayangnya 10 saudarane sing lain niku ngiri ya, hasut sama si Bunyamin dan Yusuf ini. Sampai-sampai di Al-Quran dikatakan, dikisahkan, itqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Tenan Yusuf karo Bunyamin iku sing paling disuwayang karo bapake dhewe ketimbang kita, ketimbang awake dhewe. Sing paling disayang wis nggur loro kuwi tok. Anake 12 sing disayang nggur loro tok. Nah, sini saya penasaran, saya cari seberapa sayangnya ataupun bentuk sayangnya Nabiullah Yakub kepada 2 orang ini jika dibandingkan dengan 10 anaknya yang lain itu seperti apa. Saya pengen tahu apakah ketika mungkin Nabiullah Yakub katakan, nah ibarat wong saiki entuk bancaan ya, ya lawe enek ayam dan lain sebagainya, Yusuf sama Bunyamin dikai ayam, dulur-dulure yang lain kayak mie karo kering. Atau ketika Yusuf dan Bunyamin sekolah dikai sangu 1000, sedangkan dulur-dulure dikai 2000. Utawa Yusuf sama Bunyamin ketika sekolah makan siang digawakno bekal, adae apik kota perwir, sedangkan saudarane yang lain ada yang nggur mika bening ya, utawa plastik minyak bungkusan atau kayak gimana, saya belum ketemu ya. Jadi seberapa perbedaan kasih sayang Nabiullah Yakub dengan Yusuf dan Bunyamin jika dibandingkan dengan 10 saudaranya yang lain, itu saya belum ketemu. Yang jelas ketika saya mencari hal tersebut, saya ketemu alasan kenapa kok Nabiullah Yakub itu sangat sayang dengan Yusuf dan Bunyamin daripada 10 saudaranya yang lain. Ternyata wonten alasannya. Alasannya nopo? Jadi Yusuf dan Bunyamin ini sejak kecil pun ditinggal sedo kalih ibunya. Ya, jadi ketika kecil ibunya itu meninggal, ya, meninggal dunia. Maka ketika ditinggal sama ibunya, tidak ada tempat untuk bersandar bagi 2 orang anak ini, tidak ada tempat memanja bagi mereka kecuali hanya kepada bapaknya. Maka dari situ juga Nabiullah Yakub melihat 2 anak ini semenjak kecil sudah ditinggal sama ibunya, ya, nggak ada tempat bermain, nggak ada yang ngajak main, nggak ada yang berikan kasih sayang kepada 2 orang ini kecuali si bapaknya. Maka Nabiullah Yakub dianugerahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si 2 orang ini melebihi kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu saking jengkelnya saudaranya Nabiullah Yusuf ya kepada Nabi Yusuf dan juga Bunyamin, itu sampai-sampai ya saking hasute pengen dipateni, Pak. Saya belum menemukan di zaman sekarang ya ketika orang tua memberikan perlakuan yang berbeda kepada anaknya anak sing jengkel, anak sing muangkel, sampai-sampai dulure pengen dipateni. Saya belum pernah menemukan, maksudnya langsung saya mendengar kisah itu ataupun saya melihat kisah itu langsung dituturkan oleh orang itu, saya belum pernah mendapatkan ya. Itu sampai saking mangkelnya seperti itu, sampai-sampai ya ketika mau dibunuh akhirnya ada salah satu dari mereka yang ngomong, ojo dipateni lah,
Mosok kalau dulure dhewe paten-patenan. Engko nak apa jenenge krungu karo sing liyane kan yo piye gak kepenak wis guwak wae. Ben engko ditemok wong ben dipek mbok didol dadi budak apa wis piye pokoke diguwak wae. Ning kono ada sumur tua, sumur tuwek, sumur ora kanggo guwak ning kono wae. Dan betul dibuang di sana. Akhirnya nggak dibunuh tapi dibuang di sana. Nah, ketika dibuang di sana ya kan mereka nanti mencari alasan bagaimana saya menjelaskan kepada bapak ketika Yusuf ini nggak ada ya. Jadi pamit diajak dolan, pamit diajak main ya, tapi nanti ketika balik lah kok ora karo Yusuf iki kok alasane apa? Maka yang paling masuk akal bagi mereka, oh engko ngomong aja Yusuf dipangan serigala, dipangan anjing liar, karena di daerah tersebut memang banyak serigala ataupun hewan-hewan buas, hewan-hewan liar yang biasa berkeliaran di daerah tersebut. Maka Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dibuang di tempat tersebut ya. Sebelum dibuang kok kelambine dicopot, Pak. Kelambine dicoplok, barang dicoplok terus diguwak ning kono. Nah, sebagai bukti biar lebih meyakinkan, bajunya ini dilumuri darah. Lah saya juga belum ketemu ini darah anjing, darah serigala, darah kambing atau darah apa, yang jelas dilumuri darah sampai betul-betul abang ya, mungkin hampir abang kabeh gitu ya. Yang jelas bajunya itu termuli oleh darah. Nah, ketika dibawa ke hadapan Nabiullah Yakub, mereka datang kepada Nabi Yakub sambil nangis-nangis. Pak, Yusuf pas kita tadi mainan ya lagi kejar-kejaran, qadarullah kok tadi Yusuf ya tertinggal di belakang ya, terpisah sama kita, akhirnya dimakan serigala. Sambil nangis-nangis dikai iku lho Pak buktine klambine geteh tok. Ya ketika dilihat sama Nabiullah Yakub ya antara sedih karo mangkel tapi yo heran. Maka Nabiullah Yakub langsung ngomong kayak gini, kok apik men ya serigalane, ape mangane laren kon nyoplok klambine. Dalam artian apa? Klambine utuh, Pak. Gak enek bekas cakaran, gak enek bekas cokotan, tapi enek bekas getih. Kok apik men ya serigala ape mangan ngongkon nyoplok klambine. Akhirnya Nabiullah Yakub tahu ya, karena sebelumnya diceritakan mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf berkali-kali tentang beberapa bintang dan juga matahari dan bulan sujud di hadapan dia. Nabiullah Yakub yakin Yusuf ini masih hidup, tapi saya nggak tahu di mana. Dan Yusuf ini nggak mati. Ya, bukti yang mereka bawa ke hadapan saya itu bukti palsu, jelas bukti palsu. Nah, ketika diomongkan seperti itu, kok apik men serigalane ape mangan ae laren kon nyoplok klambine. Nah, ada salah satu saudaranya namanya Yahuda. Ya, nanti jadi cikal bakal Yahudi. Ya, tadi ngomong karo dulur-dulure. Lho iya mau lali ora disuwek-suwek sik. Ya, jane suwek-suwek sik kayak getah lagi gawa ning bapak ora lagi ngandel lagi mau lali ora disuwek-suwek sik. Ya, itu Yahuda yang ngomong seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu mungkin bahasa kita jahatnya perlakuan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf di hadapan Nabiullah Yakub ya. Tapi Nabiullah Yakub sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang bapak ora terus mangkel, Pak. Yo mangkel, tapi enggak terus anake dikamplengi, anake disepeti, disuwaduki, wis dikon metu ning omah wis gak usah balik meneh, enggak seperti itu. Ya. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka yang bisa dilakukan oleh Nabiullah Yakub namung sabar. Karena Nabiullah Yakub tahu, paham, dia seorang bapak, orang tua, ketika satu kata terlebih nabi, satu kata nyeplos dan kata itu adalah kata keburukan, doa keburukan yang dia ucapkan, dia lantunkan kepada anaknya, maka kun fayakun mesti kedaden. Maka diempet, Pak. Diempet meskipun belingi koyo ngono kita tapi diempet. Tidak sampai dikeluarkan kata-kata tersebut. Karena saking sayangnya Nabiullah Yakub pada anak-anak tersebut, maka di akhir cerita akan kita mendapati ketika semuanya sudah diungkap,
Nabiullah Yakub sudah bertemu dengan Nabi Yusuf versi besarnya setelah terpisah sekian puluh tahun, dan Nabiullah Yusuf juga mengisahkan bagaimana dulu dia diperlakukan, bagaimana dulu dia dibuang oleh saudara-saudaranya, ya. Semua ceritanya terangkum dengan detail. Nabiullah Yakub sudah tahu, ya, karena saking rohimnya beliau ketika itu dengan anak-anaknya, maka anak-anaknya tadi ora terus mangkel, ora terus gedon, ora terus gimana, minta kepada bapaknya, ya, berdoa agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosa mereka, karena ngerasa aku koyo enak njaluk ampunan dhewe ora bakal diijabah karena saking beratnya dosa yang aku lakukan. Maka Pak tolong nyuwunke pangapura teng Gusti Allah agar sekiranya Allah mau untuk mengampuni dosa-dosa kami, karena kami merasa dosa yang kami lakukan terlalu berat. Nah, kita minta ampunan sendiri kok saya ngerasa sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kami. Akhirnya mereka mau kembali. Dajjal kalau di awal disebut dikamplengi, diusir dan lain sebagainya, maka ceritanya nanti nggak akan seperti itu. Sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai akhir nanti akan terus musuhan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah pentingnya seorang mualim mempunyai yang pertama sifat takwa, yang kedua mutawadhian, tawadhu, yang ketiga mesti punya pergaulan ataupun sosial yang baik. Mungkin sampai sini dulu, saya kembalikan ke MC, ya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah paparan kajian pada malam hari ini. Kami buka pertanyaan, apabila ada kita tutup dulu, kita break dulu, kalau nggak ada kita akhiri juga. Monggo, ada yang ditanyakan dari bapak-bapak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kami selaku pembawa acara, apabila dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari aku tutup kajian pada malam hari dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.